Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 248, 24 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, 24 Juni 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema mengoreksi penguasa adalah kewajiban. Mengapa dibungkam? Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam waktu dekat. Namun, keduanya dinilai otoriter karena tertutup dalam proses pembahasannya. Baik pemerintah maupun DPR seperti menutup hak rakyat untuk memberikan saran atau mengkritik materi RKUHP tersebut. Apalagi dalam RKUHP tersebut terkandung pasal yang mengancam warga negara yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintah, gubernur, DPR, dan polisi. Warga yang disangka melakukan tindakan tersebut diancam hukuman penjara. Banyak pihak menilai RKUHP ini akan membawa negeri ini ke era lebih otoriter. Sudahlah pembahasannya tertutup, RKUHP tersebut berisi pasal yang bisa membungkam warga yang mengkritik pemerintahnya sendiri. RKUHP tersebut juga berpotensi menutup kewajiban mengoreksi penguasa. Pendengar rahimakumullah, bahaya pasal karet. Pasal-pasal yang berisi ancaman terhadap warga yang dituduh melakukan penghinaan dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Artinya, penafsirannya mudah ditarik ke sana kemari secara sepihak oleh penguasa. Bisa saja orang yang mengkritik pemerintah ditafsirkan sebagai menghina sehingga pelakunya dapat dijebloskan ke dalam penjara. Padahal selama ini rakyat Indonesia sudah merasakan kejamnya pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang banyak menelan korban. Southeast Asia Freedom of Expression Network melaporkan bahwa sepanjang tahun 2008 sampai 2018 ada sekitar 35,92% pejabat negara seperti menteri, kepala daerah, kepala instansi, dan aparat keamanan melaporkan warga dengan memanfaatkan Undang-Undang ITE. Banyak ulama, tokoh Islam ataupun oposisi yang masuk tahanan dengan tuduhan menghina pejabat atau berencana melakukan makar. Anehnya, hukum justru berlaku tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Sejumlah orang ditangkap karena sikap kritis terhadap kekuasaan dan para pendukungnya. Namun, tidak banyak penangkapan terhadap para buzzer yang menghina ulama, tokoh Islam, dan ajaran Islam. Hasilnya, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2020, tingkat ketakutan warga negara dalam penyampaian kritik dan pendapat terhadap pemerintah cukup tinggi. Dalam laporan akhir tahun tersebut disebutkan sebanyak 29% responden takut memberikan pendapat dan mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2% responden atau warga negara merasa takut menyampaikan pendapat dan kritik di dunia maya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat sedikitnya ada 29 kebijakan pemerintah sejak 2015 yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang dinilai mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme. Kebijakannya pun bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan duifungsi pertahanan keamanan, hingga kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Jika RKUHP ini jadi disahkan, kekuasaan pemerintah dan DPR makin otoriter. Keduanya makin sulit dikritik. Padahal selama ini banyak kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Inilah tipu daya demokrasi. Mengklaim kedaulatan di tangan rakyat, tetapi justru membungkam suara kritis rakyat terhadap penguasa. Pendengar rahimakumullah, wajib mengoreksi penguasa. Di dalam Islam sudah diajarkan aktivitas muhasabah atau mengoreksi kesalahan sesama muslim yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadikan umat ini mendapat gelar umat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Umat Islam berbeda dengan kaum Bani Israel yang dilaknat oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam karena senantiasa mendiamkan kemungkaran. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar adalah yang ditujukan kepada penguasa, yakni mengoreksi kezaliman yang mereka lakukan terhadap rakyat. Begitu mulianya amal ini sehingga disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jihad yang paling utama. Beliau bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Dailami. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di hadapan pemimpin zalim akan mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan para syuhada di akhirat. Beliau bersabda, Sayyidu syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim. Lalu ia memerintah dengan kema'rufan dan melarang dari kemungkaran penguasa tersebut. Kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Sering orang mendiamkan kemungkaran penguasa dengan dalih menaati ulil amri atau menyebut hal itu sebagai amal menutupi aib sesama muslim. Padahal mendiamkan kemungkaran penguasa adalah kemungkaran yang besar. Nabi SAW menjelaskan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar terutama terhadap para penguasa akan berdampak pada terhalangnya doa dan munculnya para pemimpin jahat. Beliau bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum thumma la yad'awanna khiyarukum fala yustajabu lahum. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, Allah akan menguasakan atas kalian orang-orang yang paling jahat di antara kalian. Lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa dan doa mereka tidak dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Mengoreksi penguasa bukanlah penghinaan atau pelecehan, juga bukan membuka aib sesama muslim. Pasalnya, objeknya adalah kebijakan mereka yang zalim pada rakyat, bukan pribadi mereka. Kebijakan zalim tersebut seperti memperjualbelikan kepemilikan umum, BBM, gas, air, listrik dan lain-lain kepada rakyat. Padahal itu adalah hak mereka. Menyerahkan kepemilikan SDA kepada pihak asing-asing, mengkriminalisasi ajaran Islam seperti jihad dan khilafah, mencurigai dakwah sebagai aktivitas terorisme dan sebagainya. Semua ini tentu wajib dikritik dan dikoreksi. Begitu pula kelicikan penguasa seperti mencari keuntungan pribadi atau oligarki dari jasa layanan publik, semisal pendidikan, kesehatan dan sebagainya, juga wajib diluruskan. Menghalang-halangi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kemungkaran. Ini berarti akan melanggengkan kezaliman penguasa sekaligus bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ayyghayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Tidaklah ada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka berbagai kemaksiatan dilakukan yang mampu mereka ubah tetapi tidak mereka ubah, melainkan sangat mungkin Allah meratakan atas mereka azabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika mendiamkan kemungkaran di depan mata bisa mendatangkan siksa Allah SWT, apalagi jika dibuat undang-undang yang menghalang-halangi aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, jelas lebih besar lagi kemungkarannya. Adapun menghina pribadi seseorang termasuk penguasa, maka ada dua kategori. Yang pertama, mencela seorang muslim dengan mengungkap aib yang ada pada dirinya. Yang kedua, mencela muslim tanpa mempedulikan apakah aib itu ada pada saudaranya ataukah tidak. Kedua hal ini haram. Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim merupakan kefasikan.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Terhadap aib-aib pribadi siapapun, termasuk aib penguasa, ada perintah untuk menutupinya dan larangan menyebarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, warisan Romawi. Sesungguhnya kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang berlaku di tengah-tengah umat hari ini adalah warisan dari kaum imperialis Belanda. Sementara Belanda menggunakan undang-undang pidana tersebut berdasarkan turunan dari kode penal Prancis. Dan Prancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Ironis, di tengah kriminalisasi terhadap seruan penerapan syariah dan khilafah karena dianggap ide asing, transnasional, justru negeri ini memberlakukan undang-undang pidana yang berasal dari negara asing, bahkan imperialis. Hal inilah yang telah diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war rum, faqala wa manin nasu illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari. Padahal Allah SWT telah menunjukkan kepada umat ini syariahnya yang pasti memberikan kebaikan dan membuka banyak keberkahan. Sudah seharusnya umat kembali pada syariah Islam sebagai bukti keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Mereka wajib meyakini bahwa tidak ada aturan terbaik selain syariahnya. Wallahu a'lam bishawab.